Bang, tunggu. Cerita tentang pendakian Gunung Salak kali ini dimulai dari Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kami berempat dengan daerah tempat tinggal yang berbeda. Azka dari Sumur Lebak, Banten, Bang Fatih dari Cikotok, Lebak, Banten, Bang Sohandi dari Cilegon, Serang, dan saya sendiri dari Sumatera Selatan, yang saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Unpam, atau yang dikenal Universitas Pamulang. Tolong doanya aja ya teman-teman. Semoga di tahun ini bisa menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Motornya terpanjang guys. Wah, jalan. Mungkin beberapa di antara kalian pengen tahu dan mau tahu banget nih, kalau kami mendaki Gunung Salak lewat via mana dan lewat jalur mana. Baik, di sini langsung saja saya jelaskan. Waktu itu berangkat dari Pamulang pukul 13.00. Tiba di lokasi registrasi pendakian pukul 15.00. Untuk registrasinya sendiri sebesar 30.000 per orang. Jadi total keseluruhan kami berempat 120.000. Untuk nama basecamp ini namanya Siliwangi Adventure via Aji Saka, yang katanya basecamp ini belum lama dibuka, atau bisa disebut jalur baru yang belum banyak diketahui oleh para pendaki lainnya. Dari basecamp Siliwangi Adventure menuju Aji Saka gerbang pertama pendakian selama kurang lebih 1 jam kalau jalan kaki. Kalau naik motor kurang lebih sekitar 15 menitan. Untuk motor sendiri dititipkan di gerbang pertama Aji Saka. Tiba di gerbang pertama, kami mengisi perut sebentar untuk mengisi energi tubuh supaya pendakian sore ini bisa memiliki tenaga yang kuat, ujar kami berempat. Setelahnya kami berdoa dan langsung berangkat menuju pos Bosung Awi, di mana pos itu tempat mendirikan tenda bagi para pengunjung yang mau melewati jalur Aji Saka. Oh, non Aji Saka. Wow. Di sini. Oh, aja pulang. Aji Saka. Wow. Oke guys, kita mau ke Gunung Salak, gunung ter apa bang? Terangker, termantap treknya. Ya treknya yang mantap. Setelah selesai berbincang ngobrol sembari berjalan 30 menitan, perut sebelah kiri saya terasa sakit entah kenapa. Ternyata setelah saya ingat-ingat, memang sudah lama tidak naik gunung seperti ini. Tahun kemarin terakhir nanjak bulan September 2021 di Gunung Sindoro. Dan sekarang sudah tahun 2022, bulan Juni. Wah, ternyata sudah 10 bulanan. Wajar. Tidak terhitung sudah berapa langkah kaki berjalan dan seberapa banyak jarum jam berputar. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam,
suasana pun mulai berubah menjadi lebih hening dan sepi. Tepatnya seperti hati sekarang. Sudah menjadi hukum alam dan tugasnya masing-masing, bahwa setelah terang akan terjadi suasana gelap yang susah akan dilihat. Jarum jam pun mulai mengarahkan ke waktu maghrib. Kiri dikit lah. Setetes demi setetes, air hujan pun turun dari langit. Dan kami pun beristirahat sembari menunggu selesainya azan di alarm HP berkumandang. Terasa lebih tenang setelah mendengar azan tadi. Kembali bersiap-siap untuk melanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Ya, kurang lebih 2 jaman supaya bisa tiba di Camp Beheng Awi, tempat pendirian tenda terakhir. Oke guys, kita mau lanjut ke trek selanjutnya sekitar 2 jam lagi ya. Yuk. Setelah beberapa menit berjalan, perasaan pun kembali berbeda dari trek-trek sebelumnya. Entah aku yang penakut, atau memang gunungnya yang memang mengundang mistis. Dan ini pun menjadi tanda tanya di pemikiranku selama di perjalanan di trek malam seperti ini. Seperti ada yang mengikuti jejak langkah kami dari belakang. Aku pun tidak peduli akan hal itu. Sembari terus berjalan, di dalam hati pun kukatakan, mungkin ini hanya pemikiranku saja yang lagi tidak beres. Dengan rasa penuh penasaran, aku pun menengok ke belakang. Ternyata memang iya. Dari tadi berjalan selama 20 menitan, memang ada yang mengikuti jejak langkah kami dari belakang, yaitu Bang Suhandi. Perjalanan pun terus berlanjut. Di tengah-tengah perjalanan, kami sedikit dibingungkan oleh jalur yang menuju ke pos Beheng Awi. Satu ada yang mengarahkan ke sebelah kanan, satu ada yang mengarahkan ke sebelah kiri. Kami pun bingung akan hal itu. Setelah beberapa menit berunding, kami pun penuh dengan kesepakatan untuk mengambil jalur yang ada di sebelah kiri. Penuh dengan harapan agar jalur yang dipilih tadi akan lebih landai dari trek-trek yang sebelumnya. Ternyata kami salah. Bukan lebih landai, tapi lebih menantang dari trek yang sebelumnya. Kaki ketemu dengkul, dengkul ketemu kaki. Tangan ketemu paha, paha pun bisa ketemu dengan tangan. Memang sedikit lucu jika harus diceritakan. Tapi sih tak masalah. Hitung-hitung buat cerita nanti di hari tua. Ada rasa penyesalan di tengah langkah yang sekarang. Memilih turun percuma, memilih lanjut tapi tenaga sudah terkuras. Akhirnya tidak ada pilihan lain, kecuali dengan cara melanjutkan, walau pada dasarnya tenaga sudah tidak kuat untuk berjalan. Pemikiran pun kembali tidak stabil. Kiri, kanan. Ada sedikit rasa takut di situ. Azimat andalan pun keluar. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi wa yasha'u kursiyyus samawati wal ardi wa la yahuduhu benar-benar akan membahayakan diri jika selalu memaksakan perjalanan seperti yang tadi. Maka dari itu, kami mengambil kesepakatan untuk beristirahat sejenak. Setelah bergelut dengan trek yang ganas, dicampur dengan pemikiran yang kusut, tenaga pun benar-benar terkuras habis. Penyesalan pun datang lagi untuk kedua kalinya. Sejenak menenangkan pikiran, setelahnya kami langsung melanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Dengan rasa penuh semangat dan tidak putus asa, pada akhirnya kami tiba di pos Beheng Awi, pos terakhir tempat pendirian tenda. Oke
guys, setelah kita tadi start dari jam 4 sore, kemudian beristirahat di jalan, treknya malam juga, dan alhamdulillah sekarang jam 21.00 kita udah nyampe ke lokasi tempat ngecamp, dan sekarang kita mau langsung masak-masak, dan setelah itu kita mau langsung tidur. Oke. Pokoknya trek malam di Gunung Salak ini keren banget, the best bagi orang yang pemberani. Oke guys, kita buka melon dulu. Bentar, sebelum di komen netizen kan komen kita dulu ya. Ini orang asli mana tadi? Sumatera Barat. Minangkabau dia. Minangkabau. Kuliah di Ini Untirta. mukanya ini sebenarnya mirip-mirip sama Sakir Daulay, cuman nggak tahu suaranya bagus apa enggak gitu. Besok kita coba aja nih kalau udah nyampe ke puncaknya. Besok kita tes nih Sakir Daulay Oke. versi KW konser di puncak. Kalau yang Nggak tahu Sakir Daulay siapa? Kalau yang Brody satu ini mirip sama adiknya Mas Limbat itu. Katanya tuh. Gua mirip Ariel, cuman versi yang keberapa nggak tahu. Kalau yang ini mirip ini apa? Bukan mirip anaknya kakek Sugiono. Nggak, mirip ini Rep, dia mirip Apa? yang punya TikTok yang berimam yang tugas di Papua tuh. Yang kakek Sugiono? Bukan. Tapi ganteng ya. Oh, ganteng. Kan Teman-teman kakek kita- Sugiono kan banyak banget yang ini, yang disamperin sama cewek. Cogan. Cogan. Jadi namanya dong, set. Kembali lagi sama Kembali laptop. apa namanya? Melon.